Tanggal 10 besok saya tanda tangan yang mewakili PPPA dan Quran dan Anda semua. Ada apa? Karena insya Allah 5 pesawat kita kan kita ngomong tuh 2010 hotel haji umroh, pesawat haji umroh. Nah insya Allah November 2017 5 pesawat kita insya Allah terbang perdana dari Jakarta menuju Jeddah. Insya Allah 5 pesawat, 2 pesawat Boeing 777, 3 pesawat Airbus 320. Siapa ownernya? Ownernya adalah saudara semua. Kok bisa begitu? Ya karena itu pakai duit sedekah produktif. Saya matur sama Pak Jokowi kemarin bareng Pak Jody, alhamdulillah diterima dan kami sampaikan kepada beliau beberapa hal. Dan insya Allah beliau nanti karena tidak ada halangan hadir tanggal 23 di Masjid Istiqlal. Kalau ada waktu silakan nanti datang ke sana. Insya Allah tiket kami siapkan ya langsung di bandara, silakan ditukar uang. Insya Allah yang ikut sedekah produktif di urusan maskapai penerbangan fakaan nama seakan-akan dia memberangkatkan insya Allah lebih kurang ya nanti kita hitung lagi 2.400 orang setiap bulan. Asik gitu. Logikanya gimana Ustaz? Gini logikanya. Ente sedekah beras nih, sedekah beras kan? Dah. Satu orang nih sedekah beras. Dah. Kan nggak punya daya apa-apa tuh tulis gitu. Sekarang ente jangan sedekah beras, sedekah duitnya. Terus dikumpulkan nih, semasjid UIN dikumpul. Akhirnya menjadi apa? Menjadi sawah. Ketika menjadi sawah, maka yang tadinya cuma sedekah beras sama satu keluarga menjadi sedekah beras sama satu kampung. Nah di urusan sedekah umroh kira-kira begitu, sedekah maskapai begitu. Ini sedekah produktif yang urusan maskapai dilelang di angka Rp150.000 per bulan. Rp150.000 per bulan selama 12 bulan. Ini bukan patungan usaha, sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening kita saksikan dan kita dengarkan omongan Yusuf Mansur di depan jemaahnya. Waktu itu dia mengatakan bahwa di bulan November 2017 akan terbang perdana 5 pesawat dari Jakarta menuju Jeddah untuk mengangkut jemaah umroh. Pertanyaannya, itu pesawat sewa atau pesawat milik sendiri? Ternyata katanya ini adalah pesawat milik sendiri, milik umat, di mana uang untuk pembelian pesawat itu berasal dari sedekah umroh. Sedekah umroh ini digagas oleh Yusuf Mansur beberapa tahun sebelumnya, dan setiap orang bisa bersedekah sebesar Rp1.800.000 yang bisa dicicil selama 1 tahun. Entah berapa ribu orang yang sudah menyetor uang sedekah umroh tersebut, di mana uang inilah yang akan dibelikan
5 pesawat tersebut. Jadi 5 pesawat ini milik umat, tapi akan dikelola oleh Darul Quran. Kita tidak tahu hitung-hitungannya bagaimana. Yang namanya sedekah itu ya sudah, kalau sudah diberikan sudah lepas begitu saja, bukan investasi. Jadi kalau ada apa-apa di belakang hari, kita tidak bisa menggugatnya. Nah, inilah yang terjadi. Faktanya adalah di tahun 2017 itu, di bulan November, bahkan sampai tahun 2025 di bulan Juli ini, pemberangkatan haji maupun umroh dengan menggunakan pesawat hasil dari sedekah umroh tadi itu tidak pernah terjadi. Lalu pertanyaannya, kemana uang sedekah umroh tersebut? Wallahu a'lam. Inilah yang sebenarnya terjadi, di mana Yusuf Mansur selalu omong besar. Di tahun 2010 dia memang sesumbar kemana-mana dalam rangka menghimpun dana berupa patungan usaha, dan ini adalah investasi untuk membangun hotel City yang ada di Tangerang sana. Tahun 2012 sampai 2013, selama setahun dia telah menghimpun dana miliaran, puluhan miliar bahkan, dari 2.900 investor yang satu lembar sahamnya itu dinilai 10 sampai 12 juta rupiah. Faktanya adalah yang terjadi memang ada hotelnya, tapi hotel ini tidak laku. Faktanya adalah hotel yang dinyatakan sebagai hotel transit jemaah haji dan umroh ternyata juga tidak pernah terjadi. Nah, selain itu di 2015 sampai 2019 Yusuf Mansur juga mengadakan paket umroh merdeka yang disasar adalah mitra Paitren. Waktu itu masing-masing orang itu menyetor dana awal 3.500.000 rupiah. Ini disetor dan akan dilunasi ketika menjelang keberangkatan. Faktanya adalah sebanyak 7.426 jemaah atau calon jemaah yang telah membayar uang muka atau TB sebesar 3.500.000 rupiah tadi, sampai hari ini tidak ada satupun yang diberangkatkan. Padahal uang yang terhimpun mencapai 26 miliar rupiah. Nah, fakta-fakta inilah yang terjadi. Dan ternyata sampai hari ini tidak ada orang yang menggugatnya. Karena apa? Yang pertama tadi adalah sedekah. Jadi konsep sedekah itu kalau sudah diberikan ya sudah. Yang kedua, akan dilunasi ketika menjelang keberangkatan. Faktanya adalah sebanyak 7.426 jemaah atau calon jemaah yang telah membayar uang
muka atau TB sebesar Rp3.500.000 tadi, sampai hari ini tidak ada satupun yang diberangkatkan. Padahal uang yang terhimpun mencapai 26 miliar rupiah. Nah, fakta-fakta inilah yang terjadi, dan ternyata sampai hari ini tidak ada orang yang menggugatnya. Karena apa? Yang pertama tadi adalah sedekah. Jadi konsep sedekah itu kalau sudah diberikan ya sudah. Yang kedua, yang namanya umroh merdeka itu melibatkan mitra Paitren, orang-orang yang selama ini bekerja dengan Paitren, dan Paitren sendiri telah tutup sejak 2023 yang lalu. Nah, ini uang dari mitra Paitren tadi tidak akan atau belum ada yang menggugatnya sampai ke pengadilan karena menilai bahwa uang yang menjadi uang DP untuk umroh tadi hanya Rp3.500.000. Jadi para calon jemaah ini berpikir kalau uang Rp3.500.000 dia menggugat sampai ke pengadilan, maka biayanya akan jauh lebih besar yang akan dia keluarkan daripada dia diam saja. Dan inilah yang selama ini dilakukan oleh calon jemaah yang menjadi korban tersebut. Apalagi yang 1.800.000 dikeluarkan untuk sedekah umroh. Tentu saja mereka tidak akan mau menuntutnya sampai ke pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem peradilan di Indonesia ini melelahkan, berpanjang-panjang, dan berbiaya tinggi. Karena itu mereka memilih diam. Tetapi secara moral, apakah perbuatan yang demikian ini kita diamkan? Tentu saja tidak. Secara moral ini harus dibongkar, dan secara moral Yusuf Mansur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.